Pengertian Habib menurut bahasa berasal dari kata habba yuhibbu yang artinya kesayangan atau orang yang dicintai. Sedangkan menurut istilah, Habib merupakan gelar yang diberikan masyarakat untuk menyebut tokoh agama yang merupakan keturunan dari Nabi SAW. Masyarakat Indonesia memberikan gelar atau sebutan Habib karena ingin menghormati dan menghargai mereka sebagai keturunan Nabi SAW. Dengan demikian, sebutan Habib sebenarnya merupakan suatu panggilan atau gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada para ulama yang memiliki nasab keturunan Nabi, dengan tujuan agar dapat membedakan sebutan kepada ulama yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad SAW dan yang bukan, seperti sebutan pada kiai, ustadz, gus, tuan guru, dan lain sebagainya. Sebutan Habib sendiri hanya terdapat di Indonesia saja. Jadi di luar Indonesia, bagi yang memiliki nasab Nabi Muhammad SAW, maka lazim disebutnya dengan panggilan Sayyid. Nah, pertanyaannya yang kadang muncul di benak kita adalah, benarkah Habib ini adalah keturunan Nabi, atau mereka hanya mengaku-ngaku keturunan Nabi demi mendapatkan sanjungan dan ketenaran belaka? Mari kita simak penjelasan Ustadz Zainal Abidin berikut ini. Kapan mereka itu masuk ke Indonesia disinyalir oleh ahli sejarah itu kurang lebih abad 9 Hijriah atau abad 14-15 Hijriah. Masehi, sekitar itu. Ini bersama masuknya Syekh Maulana Malik Ibrahim yang berikan notabene juga diklaim sebagai turunan Rasulullah SAW, kan gitu. Kemudian merebak dan banyak sekali melimpah mereka berdatangan ke Indonesia pada abad 14 Hijriah. Ya, kurang lebih abad 18-19 Masehi. Mereka migran di dalam rangka untuk berdakwah menyebarkan Islam. Nah, di Indonesia sempat terjadi pertentangan antara Arab turunan Rasulullah dengan Arab bukan turunan Rasulullah SAW. Oh, gitu. Ketika muncul Jami'atul Khair. Jadi Jami'atul Khair itu adalah satu organisasi yang menampung orang-orang Arab turunan Rasulullah SAW. Nah, kemudian muncullah Al-Irsyad, di mana ini wadah organisasi yang menampung orang-orang selain turunan Rasulullah SAW. Nah, sempat terjadi pertentangan cukup dahsyat antara Jami'atul Khair dengan Al-Irsyad ini. Puncaknya Syekh As-Sukati itu keluar dari Jami'atul Khair dan akhirnya mendirikan Al-Irsyad ini yang menampung orientasi intinya adalah Islam. Mau sekarang Arab atau non-Arab itu tidak ada masalah. Mau turunan Rasulullah atau bukan turunan Rasulullah SAW, yang penting mereka itu memperjuangkan Islam. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan dua perkara yang bila kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat selamanya. Rasulullah katakan kitabullah wa itrati. Kitabullah dan anak cucu saya. Bahkan Rasulullah SAW juga udzakirukum bi ahli baiti. Udzakirukum bi ahli baiti. Udzakirukum bi ahli baiti. Saya ingatkan kalian supaya menjaga keluarga saya. Saya ingatkan kalian supaya menjaga keluarga saya. Saya ingatkan kalian supaya menjaga keluarga saya. Dan kalau kita melihat dari hadis Rasulullah, ini ayat Allah dan hadis Rasulullah juga menunjukkan hal itu. Yang paling jelas adalah firman Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Nah, dari sinilah penting untuk kita tegaskan bahwa Ahlul Bait yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya adalah yang bisa menyingkirkan ar-rijz. Apa itu rijz? Ditafsirkan oleh para ulama tidak lain adalah al-ithmu, dosa, wasyirku, syirik, wal ma'asi, dan maksiat, dan berbagai macam pelanggaran. Jadi orang yang paling patut, orang yang paling pantas, orang yang paling keren mengklaim keluarga Rasulullah SAW adalah siapapun dari keluarga Rasulullah SAW yang bisa menampilkan sosok bersih dari dosa, maksiat, syirik, bid'ah, dan juga berbagai macam pelanggaran, kefasikan. Sebetulnya di sini nasab itu nomor 2. Nomor 1 adalah kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, bila kalian itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Jadi cerminan utama pertama sosok, baik itu syarif, sayyid, habaib, mendapatkan keterpujian ketika dia itu mampu mewariskan peninggalan kakeknya. Mewariskan peninggalan kakeknya. Utama pertama adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak lebih daripada itu. Kalau sekarang adanya satu pelanggaran-pelanggaran, adanya satu penyimpangan-penyimpangan, apalagi mengusung pro kontra yang akhirnya mendistorsi Islam, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepat ke dalam surga. Karena kalau sekarang hanya mengandalkan nasab, Masya Allah, Abu Jahal, Abu Lahab itu orang yang paling bergengsi surganya, orang yang paling berhak untuk mengeklaim Rasulullah SAW. Tetapi faktanya, beliau ini, Rasulullah SAW memberikan satu penegasan yang sangat tegas kepada keduanya, dan keduanya
Abad yada Abi Lahab wa tab. Abu Jahal juga nasibnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan musuh bebuyutan Rasulullah SAW dan dakwahnya sampai akhir hayatnya keduanya. Siapapun yang tidak bisa mencerminkan firman Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi kelebihan keluarga Rasulullah SAW di hadapan Allah yang Allah sudah memberikan suatu sertifikat di mana mereka itu disucikan oleh Allah dari dosa, dibersihkan oleh Allah dari kesyirikan, dibersihkan oleh Allah dari berbagai macam penyimpangan dan pelanggaran. Lah kalau sekarang sebaliknya, maka dia tidak mencerminkan pujian yang telah Allah berikan. Tidak berhak kalau begitu menyandang ahlul bait yang telah ditekankan oleh Allah di dalam ayat tersebut. Kita tidak ingkari ya, bahwa yang dimaksudkan ayat Allah tersebut adalah turunan Rasulullah ila yaumil qiyamah. Dan kita juga harus tegaskan di sini, tidak ada, apalagi kita yang sekarang ini menganut faham ahli sunnati wal jamaah yang mengingkari adanya turunan Rasulullah SAW. Bahkan jelas dalam hadis Rasulullah SAW, turunan Rasulullah SAW itu bertahan ila yaumil qiyamah. Di mana dalilnya al-mahdi minni. Mahdi yang nanti keluar pada akhir zaman adalah dariku. Min itrati, dari anak cucu saya. Min waladi Fatimah, dari anak cucu Fatimah. Ajlal jabhati, ciri khasnya adalah lebar keningnya, akhnal anfi, dan mancung hidungnya. Makanya Imam Asy-Syafi'i yang notabene adalah di antara madhab 4 yang jelas turunan Rasulullah SAW itu, Masya Allah, keningnya lebar dan bahkan hidungnya mancung sampai ketika beliau itu bicara, ujung hidungnya itu kadang nempel dengan bibir atasnya. Saking mancungnya. Itu. Nah, di sana disebutkan yamliku fil ardi sab'a sinin, nanti akan berkuasa 7 tahun. Yani yamlaul fil ardi qistan wa adla, memenuhi dengan kedamaian dan keadilan. Kama muliat juran wa dhulma, yang sebelumnya dipenuhi dengan kekacauan dan peperangan, kezaliman. Itu jelas gitu loh. Cuma sekarang yang menjadi hal yang perlu kita verifikasi dan validasi, orang-orang yang sekarang mengaku turunan Rasulullah itu benar enggak? Itu kan perlu diverifikasi. Iya. Gitu kan gitu. Jaraknya jauh sekali soalnya. Iya. Terus perlu divalidasi. Setelah kita verifikasi bahwa oh iya kayaknya ada tanda-tanda bahwa dia itu turunan Rasulullah, kita validasi. Benar enggak? Absah enggak? Iya. Kalau memang valid sah. Kalau tidak, maka terus terang kita katakan Anda bukan turunan Rasulullah SAW. Bukan kita mengingkari tidak ada turunan Rasulullah SAW sekarang. Cuma, ini mumpung kan ada pertanyaan seperti ini, saya ingin mengirim risalah saya, dan melalui ceramah ini, mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita kepada para habaib, para saudara-saudara kita yang mengaku turunan Nabi SAW. Yang kami harapkan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, antum ini, para habaib, berada di saf awal, membela kakek antum. Gitu. Mestinya begitu. Para habib-habib yang terhormat, dan wallahi, saya bersumpah di mimbar ini, kita ini mencintai Nabi SAW dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Tidak ada yang kita benci. Ahli sunnah wal jamaah wajib mencintai keluarga Nabi SAW dan juga keturunannya. Kalau antum punya jalur nasab kepada Nabi SAW, antum orang yang paling pantas untuk kami cintai dan kami selalu membacakan salawat untuk antum pada saat sholat. Tetapi yang sering tersebar di masyarakat, malah antum kebanyakan, tidak ada orang-orang yang malah jauh dari ajaran kakeknya sendiri Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini? Mestinya antum berada di saf awal, bukan malah orang-orang yang jauh dari keturunan Nabi SAW. Mestinya antum yang berada di saf-saf awal membela, mempertahankan kemurnian sunnah kakek kalian, Nabi Muhammad SAW. Ini enggak kita temukan banyak orang-orang yang bukan dari turunan Nabi SAW mempertahankan kemurnian. Rasulullah kerjain, kita kerjain, tidak dikerjain, kita tidak kerjain. Datang orang yang mengaku Habib ini lalu melawan nih. Seakan-akan, kamu ini ngarang-ngarang. Kami punya madhab sendiri. Ini kenapa, akhi? Ya itu. Maka risalah yang saya sampaikan, semoga Allah ya memuliakan kita semua dan termasuk turunan Nabi SAW, karena kita wajib mencintai mereka, dan justru karena kita cinta kepada mereka, kita sampaikan ini. Mestinya antum yang berada di saf pertama, ikhwani. Mestinya antum yang berada pertama, wahai akhwati, yang dipanggil habaib, yang dipanggil syarifah. Ini semua mestinya ada di saf-saf awal membela ajaran kakek kalian.